Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hayuning Tias dengan NIM 19040152550 dan Lastri Ananta dengan NIM 19040154146. Kami dari kelompok 9 dari kelas 6D. Kami akan mempromosikan terkait kenapa kita perlu vaksinasi COVID-19. Sebenarnya, kita ini istilahnya seperti harus memerangi COVID-19 ini dengan berbagai cara. Nah, salah satunya itu dengan vaksin. Vaksin sangat diperlukan untuk kita supaya kita bisa mencapai yang namanya herd immunity atau imunitas komunal. Supaya kita bisa menjaga orang lain yang mungkin rentan terhadap penyakit ini. Karena jika misalnya kekebalan imunitas kita sudah mencapai 70% saja, maka kita sudah bisa yang namanya menurunkan kasus COVID-19 ini. Sehingga orang lain yang mungkin rentan terhadap penyakit ini tidak bisa tertular atau tidak akan tertular. Sebenarnya vaksinasi ini sudah familiar juga sama kita. Karena dari kecil kita sudah divaksin dari yang namanya vaksin campak, polio, dan lain-lain. Tapi kenapa ya orang zaman sekarang ini lebih khawatir dengan vaksinasi COVID-19 dan masih banyak orang yang ragu untuk ambil vaksin? Nah, jadi memang mungkin karena ini adalah penyakit yang baru dan kita semua juga baru dihadapkan dengan COVID-19 ini dari tahun 2020 kemarin dan masih banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu lebih dalam terhadap penyakit ini. Sehingga vaksin yang keluar pun sekarang mungkin dengan banyaknya info yang berseliweran terutama di sosial media. Jadi memang mungkin ini adalah salah satu faktor orang-orang masih meragukan vaksinasi COVID-19 ini. Padahal banyak loh manfaatnya seperti yang sudah dipaparkan tadi, yaitu untuk mencapai herd immunity, merangsang sistem kekebalan tubuh, dan juga mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19. Dan banyak juga yang bertanya, kok sudah divaksin tapi masih bisa kena COVID-19 lagi ya? Nah, yang perlu kita ketahui adalah vaksin tidak membuat tubuh kita 100% kebal dari virus. Tetapi, vaksin itu berfungsi untuk supaya kita mempunyai imunitas ketika kita misalnya terpapar virus. Jadi, tubuh kita ini sudah bisa melawan virus tersebut, yang mungkin tadinya gejalanya berat menjadi lebih ringan. Atau misalnya seseorang yang terpapar virus ini ada beresiko harus dirawat di rumah sakit, menjadi tidak perlu dirawat di rumah sakit karena sudah divaksin tadi. Jadi pertanyaannya, sebenarnya masih bisa kena gak sih setelah divaksin? Jawabannya masih. Cuma gejalanya akan jauh lebih ringan daripada ketika kita tidak divaksin. Nah, berarti vaksin saja tidak cukup untuk kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Setelah divaksin, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini? Jadi, setelah divaksin, apa sih yang harus kita lakukan? Vaksin memang merupakan salah satu cara untuk melindungi diri kita, tapi cara-cara lain juga ada seperti melakukan protokol kesehatan yang tepat dimanapun kita berada, terutama di masa pandemi ini yang mungkin banyak sekali faktor yang membuat kita stres. Dan kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan juga berolahraga ketika kita bisa melakukannya. Dan yang terakhir adalah ada beberapa asupan-asupan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti vitamin C, LD berry, zinc, dan zat besi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh juga.
Jadi, marilah sukseskan vaksinasi COVID-19 ini, karena ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita membentuk kekebalan secara bersama-sama, melawan secara gotong royong, melawan secara serentak virus COVID-19 ini, agar pandemi cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.